Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giano Luki Ibrahim Ling, Stambuk F55119073. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang API Gateway Microservice. API Gateway Microservice. Dalam banyak hal, API Gateway Microservice berperilaku persis seperti gateway API lainnya. Penting untuk tidak mengacaukan API Gateway Microservice dengan manajemen API. Yang disediakan oleh API Gateway Microservice adalah antarmuka yang digunakan untuk mengakses layanan mikro di bawahnya. Tidak ada dukungan untuk menerbitkan, mempromosikan, atau mengelola layanan di tingkat yang signifikan. Namun, API Gateway Microservice melakukan lebih dari sekedar membuat antarmuka tunggal untuk satu aplikasi. Gerbang API Microservice tunggal dapat membuat beberapa API satu untuk setiap platform yang perlu Anda dukung. Misalnya, Anda mungkin perlu mendukung aplikasi ponsel cerdas, browser, dan aplikasi sesi server yang masing-masing memerlukan serangkaian fitur microservice. Dan mungkin memerlukan protokol yang berbeda juga. Gerbang API dapat membuat API khusus untuk setiap klien ini, sehingga klien hanya melihat fitur yang dibutuhkannya. Daripada sejumlah besar microservice, Anda sekarang memiliki satu API ramping yang disesuaikan untuk setiap platform yang membuat aplikasi penulisan menjadi cepat dan mudah. Menggabungkan microservice dengan cara tertentu hanyalah sebagian dari solusi. Setiap microservice mungkin juga memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan yang paling umum adalah penggunaan seperangkat protokol tertentu untuk akses. Sulit untuk mencoba mengakses setiap microservice menggunakan penyiapan protokol, khususnya dalam aplikasi klien. API Gateway Microservice menyediakan terjemahan protokol sehingga setiap microservice menerima permintaan menggunakan protokol yang diperlukan. Namun, klien hanya mengandalkan satu protokol yang paling mereka dukung. Penggunaan terjemahan protokol berarti bahwa pengembang dapat fokus pada masalah pemrograman daripada cara mengakses microservice, mengurangi waktu pengkodean dan potensi kesalahan pengkodean pada saat yang bersamaan. Dengan mengizinkan klien dan layanan untuk menggunakan protokol yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Anda juga mendapatkan peningkatan kecepatan. Gerbang API Microservice melakukan semua terjemahan protokol yang diperlukan secara otomatis, sehingga semua orang tampaknya berbicara dalam bahasa yang sama, meski sebenarnya tidak. Hasilnya adalah aliran komunikasi yang dioptimalkan yang memungkinkan aliran data lebih cepat antar titik akhir. API Gateway Microservice juga memungkinkan klien menggunakan satu panggilan untuk meminta data. Saat bekerja secara langsung dengan microservice, klien mungkin perlu memanggil beberapa layanan untuk mendapatkan informasi yang cukup hanya untuk satu layar informasi. Setiap panggilan ini menggunakan bandwidth jaringan dan membutuhkan kode klien tambahan. Satu panggilan membuat panggilan tersebut jauh lebih efisien. Dan juga di sini ada manfaat dan kerugian dari API Gateway. Menggunakan API Gateway memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk kelebihannya itu memiliki manfaat utama, menggunakan API Gateway adalah ia merangkum struktur internal aplikasi. Daripada harus memanggil layanan tertentu, klien cukup berbicara dengan gateway. API Gateway menyediakan API khusus untuk setiap klien. Ini mengurangi jumlah perjalanan bolak-balik antara klien dan aplikasi. Ini juga menyederhanakan kode klien. API Gateway juga memiliki beberapa kekurangan. Ini adalah komponen lain yang sangat tersedia yang harus dikembangkan, disebarkan, dan dikelola. Ada juga resiko bahwa API Gateway menjadi hambatan pengembangan. Pengembangan harus memperbarui API Gateway untuk mengekspos setiap titik akhir layanan mikro. Proses untuk memperbarui API Gateway harus dibuat seringan mungkin. Jika tidak, pengembang akan dipaksa untuk mengantri untuk memperbarui gateway. Terlepas dari kekurangan ini, bagaimanapun untuk sebagian besar aplikasi dunia nyata adalah masuk akal untuk menggunakan API Gateway.
Nah, sekian saja sedikit pembahasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.